Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Video ini kamu saksikan dalam keadaan penuh dengan kesadaran diri. Mengapa demikian? Ini adalah pengingat harian, At-Tazkir Al-Yaumi, Daily Reminder untuk kita semua guna menjaga kesadaran kita. Kita tetap diharapkan senantiasa sadar diri. Nah, yang ingin kita sampaikan di video ini bahwa salah satu sebab penderitaan batin itu di antara banyak sebab-sebabnya adalah kita entah kenapa itu bisa saja senang melihat orang lain susah atau senang melihat orang-orang tertentu susah atau mengalami kesusahan. Dan di saat yang sama atau di sisi yang lain, kita menjadi susah ketika melihat orang lain senang. Nah, ini dosa yang sangat tidak mengenakan. Ini adalah dosa yang sangat tidak menyenangkan. Yang disebut iri hati atau dengki. Atau dalam Al-Quran disebut dengan hasad atau hasud. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini agak sulit ya, pembahasannya agak berat. Karena memerlukan penyelaman diri, memerlukan pemahaman diri. Ini salah satu kondisi jiwa yang sangat sulit untuk diobati. Mengapa orang bisa senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang? Ya karena salah satu di antaranya adalah dia tidak melihat Allah di balik semuanya. Jadi segala sesuatu ini, pelajaran dasar kita adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang terjadi, yang realitas ini, itu adalah semuanya bergantung atas keputusan, kehendak, atau izin Allah. Dalam bahasa Al-Quran, illa biiznillah, melainkan atau kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang memiliki dengki, memiliki hasad, memiliki sifat iri hati, ini tidak melihat Allah di balik segala sesuatu. Nah, sehingga ketika dia melihat orang lain senang, dia yang merasa susah. Kenapa? Karena dia tidak melihat Allah berada di balik kesenangan itu. Allah berada di balik orang tersebut mendapatkan nikmat. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang itu susah, dia merasa senang. Kenapa begitu? Karena dia tidak menyadari bahwa kesusahan, kesulitan itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah atau berdasarkan izin Allah. Allah izinkan kesulitan itu terjadi pada orang tersebut. Nah, mindset ini, pola pikir ini, paradigma ini sebenarnya juga berlaku bagi dirinya sendiri. Bahwa kesusahan yang dia alami itu karena dia tidak melihat Allah di balik segala sesuatu. Atau kenikmatan yang dia dapatkan, rasa senang yang dia peroleh itu tidak dia sadari bahwa disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mengobatinya? Nah, tentu saja yang kita selalu tawarkan di sini adalah kita menjaga kesadaran bahwa Allah lah yang berada di balik segala sesuatu. Kita melihat Allah di balik segala sesuatu yang disebut dalam hadis sebagai ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallaha, hendaklah kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu sedang melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak dalam keadaan melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia yang senantiasa melihat kamu. Nah, dengan menjaga kesadaran ini, kita bisa mengobati diri kita. Kita bisa mengobati penyakit iri hati yang ada pada diri kita. Kita bisa menghilangkan penyakit hasad yang ada pada diri kita. Inilah obatnya. Jadi kita melihat, menyadari Allah berada di balik segala sesuatu. Kita melihat Allah. Sehingga kalau kesulitan hidup menimpa diri kita, langsung penglihatan kita, ingatan kita, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita melihat orang lain kesulitan hidup, susah hidupnya, maka yang kita lihat langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memperoleh kenikmatan, maka yang kita lihat bahwa Allah lah yang berada di balik kenikmatan itu. Begitu pula ketika kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, maka di kepala kita, di pikiran kita, kita melihat Allah berada di balik kenikmatan tersebut. Nah, ini yang harus senantiasa kita hidupkan, kita hayati, kita pakai, supaya tentu saja supaya kita bisa hidup senang, kita bisa hidup tenang, kita bisa menikmati hidup ini, kita bisa bergaul, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain dalam keadaan yang senang dan menyenangkan. Ini yang bisa kita ingatkan. Terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Ayo kita belajar salat tumak nina. Ayo kita belajar mendirikan ihsan, menghayati ihsan, melihat Allah melihat Allah di balik segala sesuatu dalam kondisi kita dalam keadaan sadar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.